Indonesia merupakan negara kelima terjadinya masalah gizi, di mana sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketinggalan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, khususnya soal gizi. Berkaitan dengan gizi, Indonesia adalah negara yang mengalami dua masalah gizi sekaligus, yaitu yang pertama kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Apa itu pendidikan gizi? Pendidikan gizi adalah sebuah kontinum pengalaman belajar yang membantu seseorang untuk membuat suatu keputusan tentang gizi. Pendidikan gizi juga memiliki peran penting dalam kehidupan siswa untuk mendukung keberhasilan akademis dan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih produktif. Apakah pendidikan gizi harus dimulai sejak dini? Ya, pendidikan gizi hendaknya dimulai dari sejak dini. Pendidikan gizi dan kesehatan mulai diarahkan pada murid TK dan SD, mengingat kelompok usia ini memiliki kebiasaan sikap yang masih relatif mudah untuk dibentuk. Informasi-informasi yang diberikan dapat diserap dengan baik dan lebih mudah. Pendidikan gizi pada anak mempunyai beberapa keuntungan, antara lain anak-anak mempunyai pemikiran yang terbuka dibandingkan dengan orang dewasa, dan pengetahuan yang diterima merupakan dasar bagi pembinaan kebiasaan. Apa masalah gizi yang terjadi? Yaitu yang pertama, kurangnya mengonsumsi vitamin A, yang kedua stunting, yang ketiga wasting atau kurus, yang keempat itu obesitas, dan yang kelima itu gizi kurang. Kekurangan mengonsumsi vitamin A biasanya dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Kekurangan vitamin A ini jika tidak ditangani dengan cepat bisa berakibat fatal pada ibu hamil dan anak-anak. Pada anak-anak, jika tidak ditangani, bisa berakibat gangguan penglihatan hingga kebutaan dan meningkatkan perkembangan penyakit diare dan campak. Sementara pada ibu hamil dapat berisiko tinggi mengalami kebutaan bahkan kematian saat persalinan. Buah-buahan yang mengandung vitamin A yaitu ada wortel, anggur, apel, brokoli, dan sebagainya. Stunting merupakan kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Gejala-gejala stunting diantaranya, postur anak lebih pendek dari anak seusianya, porsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang tertunda. Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah mulai dari awal kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan anak. Wasting adalah kondisi ketika berat badan anak menurun sangat kurus atau bahkan berada di bawah rentan normal. Ada beberapa gejala wasting, yaitu indikator berat badan per tinggi badan menunjukkan angka kurang dari -3, memiliki pembengkakan karena cairan endema di beberapa bagian tubuh. Lingkar lengan atas cenderung lebih kecil, biasanya berukuran 12,5 cm. Cara mengatasi anak yang mengalami wasting yaitu mengatur aturan makan anak yang terkena wasting dan memilih berbagai sumber makanan untuk anak. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebihan menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas yaitu faktor keturunan atau genetik, faktor akibat mengonsumsi obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia, dan penyakit atau masalah medis tertentu. Kurang gizi pada anak dapat berdampak buruk pada tubuh kembangnya sang anak. Anak kurang gizi bisa disebabkan oleh kekurangan makronutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, atau mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Kurang gizi dapat membuat anak mengalami gangguan pertumbuhan, seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tumbuh. Faktor-faktor penyebab terjadinya anak gizi kurang yaitu ketidaktahuan orang tua tentang gizi, tingkat sosial ekonomi yang rendah, kebersihan sekitar lingkungan yang buruk, dan menderita penyakit tertentu.
Siapa saja sarana pendidikan gizi, yaitu masyarakat, individu, dan keluarga, agar dapat berperilaku positif sehubungan dengan pangan dan gizi, meningkatkan kesadaran gizi pada masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan untuk tubuh, dan memberikan informasi-informasi baru kepada pihak masyarakat terkait masalah gizi anak sejak di dalam kandungan sang ibu. Tujuan dari adanya pendidikan gizi ini yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap tentang peranan makanan yang baik untuk dikonsumsi dan makanan yang bergizi bagi kesehatan manusia, dan juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang pentingnya mengatur gizi sejak dini. Apa hasil yang diharapkan dari pendidikan gizi yang dilakukan? Yaitu menunjukkan bahwa pendidikan gizi berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap. Dari kesimpulannya, yaitu dapat kita ambil bahwa hasil pengetahuan yang didapat dari anak sekolah dan anak sebelum mengenal bangku sekolah itu sangat berbeda. Seperti anak yang belum mengenal bangku sekolah, sekitar 85% anak tersebut tidak mengetahui tentang pendidikan gizi. Setelah anak memasuki bangku persekolahan atau bangku sekolah, maka anak menjadi 98% dari 85% sebelumnya mereka telah mengetahui apa itu pendidikan gizi dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka.